keluhan jantung saya. Padahal yang paling berbahaya itu dengan COVID adalah orang sakit jantung. Dan saya sudah sakit jantung loh. Saya ring 3 sekarang, ring saya itu sudah 3. Hasil saya itu positif. Ini takdir kita. Kita positif adalah takdir. Kepunyaannya yang di langit dan di bumi, dan apa yang ada di diri kita dan itu. Dia kepunyaannya, bukan milik kita. Kalau miliknya, dia apapun juga terserah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang disayang Allah, kita berjumpa dalam suasana yang berbeda. Di saat ini saya tengah berada dalam suasana isolasi mandiri karena dinyatakan positif COVID-19. Sahabat-sahabat semua, setelah selesai treadmill, biasanya setengah jam, kadang sampai 45 menit. Ini hari ke-7 isolasi saya. Disarankan cuma 30 kali. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Ana inadhanni abdi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Jadi Allah itu sesuai dengan sangkaan kita. Sangkaan itu dalam bahasa agama dikatakan zon. Dalam bahasa kerennya sekarang persepsi. Jadi apa persepsi kita? Ketika kita berpersepsi yang positif dalam kehidupan ini, dan Allah akan sesuai dengan apa yang kita persepsikan itu. Contoh yang sangat sederhana di dalam kehidupan kita. Dulu waktu kita sakit, belum ada dokter, orang pergi ke dukun. Apa persepsi yang ada dalam diri kita? Sakit ke dukun sembuh. Ini persepsinya. Sakit ke dukun sembuh. Nah, kemudian setelah ada dokter, sakit berobat ke dokter sembuh. Ini persepsi. Kemudian juga anak-anak kita lihat. Ketika anak kita jatuh, kemudian dia menangis, kemudian kita angkat, kita tiup-tiup, dia langsung diam. Persepsinya kenapa? Karena dia sudah tidak sakit lagi, karena kita tiup seperti itu. Ini persepsi. Jadi inilah yang dalam hidup kita. Sehingga kita diharuskan memang berprasangka baik selalu, berhusnuzon. Jadi persepsi itu adalah prasangka yang positif, berhusnuzon. Jadi ketika kita telah berprasangka baik terhadap apa yang terjadi dalam diri kita, ini akan menghilangkan satu beban yang ada di dalam diri kita. Apa beban itu? Rasa khawatir, rasa cemas, ya. Kenapa kita khawatir? Karena kita membayangkan hal-hal yang negatif akan terjadi dalam diri kita. Nah, inilah yang sangat kita perlukan hari ini. Di tengah ancaman COVID-19 ini, ada 3 yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua dan sahabat semua. Yang pertama, bagi kita yang sekarang masih biasa-biasa saja, jadi kita selalu harus waspada memang. Kita jaga jarak, kita juga cuci tangan, kita juga pakai masker, dan juga kita juga harus menjaga bagaimana kita tidak terlalu sering untuk berinteraksi di luar rumah, karena kita tidak tahu kondisi yang ada di luar rumah. Tapi tidak harus kita selalu khawatir dalam diri kita. Oh, tadi saya pergi sana, sampai malam kita sampai di rumah, oh jangan-jangan saya ketemu dengan ini, jangan-jangan di sana saya ketemu dengan ini, jangan-jangan begini. Nah, ini menghantui kita. Dan ini akan menyebabkan
kekhawatiran, kecemasan, ini akan menyebabkan di dalam diri kita level energi kita akan langsung down, langsung akan turun. Dan kita level energi kita turun, dia penyakit-penyakit kita akan mudah. Kolesterol kita akan naik, gula darah kita akan naik, mah kita akan kabur dan semuanya. Dan ini menyebabkan. Jadi belum kita bersentuhan dengan apapun dengan COVID ini, karena khawatir itu kita sudah bisa sakit. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ketika kita memang bertemu dengan orang yang dinyatakan positif. Mungkin waktu itu kita tidak tahu kalau dia positif. Kemudian dia dinyatakan positif. Dan kita di tracing. Waduh, ini bagaimana nanti kita belum apa-apa kita telah membayang bagaimana nanti kalau saya dikuburkan langsung di rumah sakit kita nak ketemu ini, pikiran kita sudah jauh melayang kemana-mana. Juga ambil swab, kemudian dia meninggal. Meninggalnya bukan karena COVID-nya, tapi dia meninggal mungkin karena sakit jantung, karena dia kabarkan kontak, karena dia diambil swab, dia tidak tidur lagi, dibawa ke rumah sakit, atau mungkin penyakit yang lainnya, sehingga dia masuk ke ruang ICU. Kemudian dia meninggal dan dimakamkan dengan protokol COVID, dan ternyata
ikhlas menerima kenyataan ini. Karena ini adalah takdirnya. Ketika itu sudah ada. Ternyata tadi pagi saya hitung juga tensi saya masih 118. Alhamdulillah 118. Tidak lebih 120. Alhamdulillah. Harusnya saya tidak tidur. Memikirkan, siap positif, bagaimana ini anak saya, bagaimana ini nanti cucu saya, bagaimana istri saya, bagaimana ini semua, ini pekerjaan saya dan semuanya. Saya tidak memikirkan itu lagi sekarang. Yang saya pikirkan hanya sekarang, menerima kenyataan ini dengan ikhlas, tetap beraktivitas, dan apapun yang diberikan oleh Allah kepada saya hari ini adalah kasih sayang Allah kepada saya. Kenapa kasih sayang Allah? Saya bisa berolahraga secara teratur seperti sekarang ini. Jadi saya semakin banyak. Perasaan saya semakin sehat kok. Kemudian saya bisa beribadah lebih. 7 hari ini saya semakin dekat dengan Allah. Semakin bahagia saya dengan Allah. Semakin bisa saya beri. Dan kalau Allah memanggil saya, tidak apa-apa, milik Allah kok. Mudah-mudahan orang yang tinggal semua ini memaafkan saya kalau ada salah saya, itu aja. Ya saya pikirkan. Kita nikmati semua yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri karena banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi saya ingin beri tipsnya kepada kita semua. Di samping berhusnuzon tadi, berprasangka baik, ini akan mengurangi beban kita. Dasarnya konsepnya hanya 5. Yang pertama, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah, Allah yang mendatangkan semuanya, semua milik Allah, semua akan kembali kepada Allah, termasuk diri kita. Kita tidak memiliki apa-apa. Dan Allah yang menyembuhkan, dan Allah yang Maha Penyembuh, dan Allah Maha menghidupkan, mematikan, dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus K itu khusyuk. Khusyuk itu sungguh-sungguh. Dengan keyakinan tadi kita bersungguh-sungguh menjaga kesehatan kita, menjaga aktivitas kita, olahraga kita, menjaga tidur kita yang cukup, makan obat, ini ikhtiar, sungguh-sungguh. Menjaga kebersihan diri kita juga, lingkungan kita juga, rumah kita juga, sungguh-sungguh. Menghindari orang jangan terpapar seperti kita, juga menjaga juga semua. Cukup kita. Ini sungguh-sungguh. Dalam bahasa agamanya khusyuk. Jadi YK. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas itu menerima. Suka tidak suka dia sudah terjadi, mau tidak terima, mau terima juga dia sudah terima. Mau apa kita? Jadi suka tidak suka dia sudah terjadi sekarang. Kalaupun kita tidak terima, dia sudah terjadi, kita mau apa? Paling kita juga yang sakit tidak terima, dia juga sudah terjadi. Kalau kita ikhlas, ya kita lepas dari beban kita. Menerima dengan ikhlas. Bayangkan saja, orang-orang yang mungkin tidak punya tangan, dia bisa beraktivitas. Dia ikhlas menerima kondisinya. Orang-orang yang tidak punya kaki, kita lihat orang yang tidak punya lengan sama sekali, dengan kakinya aja dia masih bisa juga beraktivitas. Dia ikhlas menerima. Kita yang sudah lengkap seperti ini, apa lagi yang kurang dari kita? Menerima. Dari 1000 nikmat yang Allah berikan, kalau ada satu kekurangan hari ini, kenapa kita harus hilangkan itu? Kita ikhlas menerima. Jadi, sudah 2 ya, 3 ya. Yakin, sungguh-sungguh atau khusyuk. Yang kedua, ikhlas. Yang keempat, pasrah. Pasrah itu bahasa agama tawakal. Menyerahkan kepada Allah setelah kita berupaya. Kita berupaya sekarang, berobat, kita berusaha sekarang, makan makanan yang cukup, tidur yang cukup, semuanya hasilnya suka-sukanya Allah. Kalau Allah menyembuhkan, itu hak prerogatifnya Allah. Kalau Allah menambah penyakitnya, itu hak prerogatifnya. Kalau Allah mengambil yang terburuk menurut kita, bahkan menurut Allah itu mungkin yang terbaik untuk kita, kita pun menyerahkan kepada Allah. Jadi serahkan semua kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah untuk kita.
Apakah kita mau sembuh, mau lebih baik, apakah kita makin parah penyakit kita, apakah kita diambil oleh Allah. Serahkan kepada karena miliknya, suka-sukanya. Yang kelima yang terakhir adalah syukur. Syukur ini adalah sangat penting. Seperti saya sampaikan tadi. Begitu banyak nikmat yang telah kita terima, la tuhsuha. Tidak mampu kita hitungnya. Kalau hanya sekarang saja kita diuji dengan seperti ini, kenapa kok harus hilang yang banyak tadi? Bapak dan Ibu sahabat-sahabat semua. Kalau ada nikmat itu 100 yang telah kita terima dari Allah, kemudian sekarang ada 10 yang berkurang. Kita katakanlah diambil dari seluruh tubuh kita sekarang ini, dengan adanya sekarang ini ada kekurangan 10 dari yang ada. Apakah mampu yang 10 ini mengalahkan yang 100? Apa mau kita hilangkan yang 90 ini karena yang 10 ini? Begini cara berpikir kita. Kalau kita berpikir positif, 90 ini akan mampu menghilangkan segala kekurangan yang 10. Sehingga kita akan tetap biasa-biasa aja. Karena ada 10 kok. Ada 10. Ini 90 masih hebat kok, masih kuat kok. Yang diberikan oleh Allah. Kenapa harus kita hilangkan, tidak kita syukuri yang 90 ini? Gara-gara yang 10 ini. Ini Allah uji kita sesungguhnya dengan yang 10 ini. Yang 10% ini. Hilang tidak yang 90? Saya meyakini itu, Bapak dan Ibu, 90% masih ada di dalam diri saya. Yang 10% mungkin tidak sampai 10%. Apalah cuman COVID ini. Berapa persen lah Allah berikan. Hanya sedikit. Sehingga saya masih berpersepsi. Berprasangka. Bahwa saya sehat. Saya tidak sakit sekarang. Sehingga saya berolahraga. Dan saya buktikan tadi dengan treadmill ini yang biasanya 30 menit, sekarang saya mampu 45 menit. Ini juga saya kasih beban yang lebih lagi. Juga bisa. Ini hari ke-7 saya isolasi. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya saya semakin kuat dan semakin sehat. Dan lab nanti Allah berikan juga yang terbaik. Kalaupun positif lagi, itu suka-sukanya Allah. Walaupun nanti saya akan sakit, juga tidak ada masalah bagi saya sekarang. Walaupun mungkin seburuk-buruknya menurut orang banyak, juga menurut saya, tapi tidak ada yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya habis kaji. Dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah. Habis sudah rezeki. Ketika rezeki itu sudah habis, gantang tulah panuh, ya, kembali kepada Allah. Kapanpun kita akan kembali kepadanya. Bukan hanya karena COVID. Bukan hanya karena apa-apa, penyakit. Tapi setelah kita ditetapkan, batas kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih kepada Ibu, jangan khawatir, tetap enjoy, tetap gembira, tetap bahagia. Karena dengan kebahagiaan dan kegembiraan itu, level energi kita akan naik dan meningkat. Dan kita bisa mengatasi penyakit ini, imunitas kita semakin tinggi. Tetap berusaha, memakan makanan yang bergizi, makan buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian minum susu juga, kemudian juga vitamin-vitamin juga, apapun obat-obat juga, apapun juga yang pahit-pahit juga, sirih merah. Obat-obatan yang pahit-pahit, silakan aja diminum. Herbal-herbal yang pahit-pahit. Kalau bisa yang alami, lebih banyak lagi, itu akan lebih baik lagi. VCO juga, apapun juga yang diberikan oleh teman-teman kita. Saya juga dikasih propolis juga sama teman saya juga dikasih juga obat Cina oleh sahabat-sahabat saya, dan obat-obat yang lainnya, dikasih semua dikasih. Ini adalah membuktikan bahwa kita punya sahabat dan punya teman dalam kehidupan ini. Selamat berjuang, Bapak dan Ibu. Semoga kita semua diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita bersama hanya satu, Allah mengumpulkan kita nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang untuk menuju surganya Allah, Bapak dan Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.